Apa sih populer itu? Populer itu dalam kamus bahasa Indonesia itu ternyata populer itu adjektif, itu kata sifat. Saya menemukan ada 4 yang penting dalam kamus. Jadi populer itu artinya yang pertama dikenal dan disukai orang banyak. Dikenal dan disukai orang banyak, itu namanya populer. Sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak tanya, suka berwudu? Suka. Tanya kebanyakan orang coba, apa sih wudu itu? Jawabannya sama, seragam, pasti bersuci, bukan? Pasti bersuci, bukan? Lah kenapa Anda mengatakan wudu bersuci? Karena banyak orang ambil air kemudian dibasuhkan ke muka, basuhkan ke tangan, basuhkan ke kaki, lalu setelah itu mengatakan kita sudah suci, kan begitu. Ada yang salah nggak di sana? Gak salah, tetapi itu kebanyakan. Kalau orang yang sadar dia akan tanya, apa betul setelah dibegitukan tadi itu badan saya suci? Air kencing masih di dalam, berak pun gak keluar semua, masih di dalam. Lucunya lagi, celana kolor kita ketetesan air kencing 1 tetes, dibuka, taruh di dalam masjid. Kita lupa bahwa sebetulnya yang ada di kantong kemih kita ribuan tetes. Harusnya kalau kolor kita yang ketetesan 1 tetes dibuka dan ditaruh di pinggir masjid, harusnya kantung kemih pun minta dibuka dulu sama dokter, taruh dulu di rumah sakit biar tubuhmu suci. Saya ngomong pakai bahasa awam nih, bahasa umum supaya kita waras. Apa saya tidak pernah melakukan wudhu kayak gitu? Ya wudhu sama. Kalau enggak wajah saya udah kayak apa? Saya perlu air. Tetapi itu wudhu tingkatannya tingkatan permulaan. Karena wudhu bahasa Arabnya adalah wudhu wal doa wau doain. Wudhu itu artinya adalah berpisah. Jadi setelah saya pelajari secara etimologi wudhu artinya berpisah, saya mulai bertanya pada diri saya, apa saya sudah berpisah dengan kotoran saya? Apa sudah berpisah dengan yang selain Tuhan? Karena kalau wudhu itu berpisah, berarti sholat itu artinya menyatu. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Tuhan kalau kita masih menyatu dengan yang selain Tuhan? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Bebaskan dulu kamu dari yang selain Tuhan, baru kamu akan menyatu pada Tuhan. Wudhu yang kayak gitu belum pernah kita cari. Kita lebih puas wudhu yang kayak gitu. Bahkan tata caranya pun ngikutin kebanyakan orang, bukan? Betul nggak? Seperti itu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa betul kita membaca teks langsung yang diajarkan Rasulullah? Atau kita mengikuti kebanyakan orang mengajarkan seperti itu? Itu populer. Saya menawarkan, mau nggak saya ajarkan wudhu yang betul-betul memisahkan dirimu dengan selain Tuhan, dan kamu bisa manunggal bersama Tuhan. Jarang yang mau. Makanya kalau wudhu cuma sekedar begitu, apa kita akan sukses sholat? Enggak. Ketika kamu sholat tetap aja pikiranmu mikirin urusan kamu sendiri, mikirin cicilan, gunting hilang. Dan lucunya habis sholat kita mengatakan sudah menyembah Tuhan, untung aja Tuhan diam. Coba kalau Tuhan itu rewel, ketika bilang tadi kamu sholat, iya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kata Tuhan, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang kamu sembah ya pikiranmu sendiri. Kamu sibuk saja dengan pikiranmu sendiri. Aku tidak merasa disembah oleh kamu sedetik pun. Aqimeh sholat tadi, zikri tidak tercapai. Bagaimana bisa mengingat Tuhan kalau kita nggak tahu yang diingat? Bukannya Nabi Muhammad juga untuk bisa sholat mi'raj dulu, jumpa dulu dong dengan yang mau disolatin, baru sholat. Nyembahnya jadi lurus. Maka di Quran dikatakan fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Luruskan wajahmu kepada yang kamu sembah. Betul begitu? Boro-boro lurus, ulak belok. Tapi kalau sudah salam
Lihat orang gak sholat mulai mengkritiki orang. Bukan mikirin sholat saya dampaknya apa. Bukan mikirin sholat saya sudah sholat belum. Terus saja menyerang pihak lain. Itu namanya populer. Nah, kita jelaskan dulu nih bahasa kamus. Populer. Kalau berbicara tentang haji secara populer, pasti mikirnya pergi ke tanah suci. Dan kita menganggap tanah yang di sana suci. Yang bilang suci kan kita juga. Padahal maling di sana ada. Yang nyolong juga di sana ada. Orang berantem juga di sana banyak. Kalau disebut tanah suci kan harusnya sudah suci dong. Tapi pikiran kita mengatakan tanah suci. Ya sudah, kalau kita pergi ke sana kita jadi suci, begitu? Jadi seakan-akan suci cuma di sana, di sini nggak ada suci gitu. Sama seperti masjid, ada batas suci. Sucinya cuma di masjid aja, keluar dari masjid udah ngomong kotor juga nggak apa-apa. Karena batas sucinya kan cuma sampai di halaman. Maka di masjid ini nggak boleh ada tulisan batas suci. Pernah ada masyarakat datang ke sini, Pak mau nempel batas suci? Nggak ada. Di sini batas suci tidak ada. Suci di masjid dan di luar masjid. Nggak boleh dibatasi. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke rumah Tuhan. Nah, Tuhan bilang juga dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi yang namanya Baitullah versinya Quran, versinya Allah, itu kolbu. Nah, ketika diajak untuk berkelana ke dalam kolbu, banyak yang nggak mau walaupun gratis. Tapi ke sana nunggu 12 tahun, bayarannya mahal juga rela menanti. Saya tidak menyalahkan sana, bagus, itu diajarkan pada leluhur kita. Tapi ke sana cuma melihat simbol-simbol, tidak mengerti kenapa tawaf 7 putaran, kenapa mulainya dari Hajar Aswad, kenapa lewat Multajam, kenapa lewat pintu Ka'bah, kenapa lewat Makom Ibrahim, kenapa lewat Hijir Ismail, kenapa lewat Rukun Yamani, kenapa geometrinya lingkaran padahal Ka'bahnya juga kotak. Gak ngerti, ya sudah jadi robot kita. Nah, kalau ngikutin kebanyakan orang namanya populer gitu. Saya ingin beda. Saya tetap pergi ke sana, tapi saya ingin mengerti maksudnya apa. Nah, itu udah mulai itu. Mulai mengasingkan diri dari populer karena ingin dapat yang lebih baik, ingin dapat yang lebih itu. Ngerti maksud saya? Saya tidak menyalahkan itu bagus. Wudhu yang biasa bagus. Kalau kalian nggak kena air juga wajahnya serem. Tapi apa cukup sampai di situ mau populer terus? Itu maksud saya. Nah, makanya saya mau kasih tahu, jangan terus populer. Banyak sebetulnya yang lain. Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam gerakan sholat yang syar'i itu ada tata cara mi'raj sebetulnya. Tapi pernah gak bertanya, di gerakan yang mana tata cara mi'raj ya? Kata mi'raj ini sudah bahasa umum, bukan bahasa populer, bukan bahasa khusus, bahasa populer. Kan sering kita Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj banyak. Bahkan di Quran ada surat Al-Ma'arij, itu nggak disembunyikan. Cuman kata Mi'raj lebih banyak dikenal dalam kesusastraan Arab. Tapi inti dari Mi'raj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata sitai wasi falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa itu. Itu ayat-ayat biasa.
Cuman karena kita mengikuti yang populer, sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak, karena tidak populer. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat, kebenaran itu pahit. Tapi saya berani karena ini kebenaran. Cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal, betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang, takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja mau populer atau mau benar gitu aja. Ini masih populernya dulu, kita bahas dulu supaya ngerti ya. Nah, dikenal dan disukai banyak orang. Orang mudik, mudik. Orang macet, macet. Orang saling pelotot di jalan, melotot. Populer jadinya. Tidak ada keinginan untuk menjadi orang khusus. Kalau ingin khusus berarti saumnya harus khusus dong. Ramadannya juga harus khusus. Benar-benar tuh yang namanya setan itu dibelenggu Ramadan. Bisa, bisa. Ada ilmunya. Kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Katanya Ramadan setan diikat, dibelenggu. Tukang tipu tambah banyak. Yang ngurangi timbangan di pasar tambah banyak. Yang korupsi tambah banyak. Yang marah-marahan di jalan tambah banyak. Mikir dong. Mana tuh setan dibelenggu? Cuman ceramah aja di masjid, setan dibelenggu, setan dibelenggu. Nggak ngerti. Karena kita mau yang populer, nggak mau yang khusus. Pernah lihat setan? Setan tuh kan udah seulang-ulang. Setan tuh yang suka berbisik. Ya kan? Iya. Mau ngasih sama orang, awalnya sih udah niat mau ngasih. Begitu mengeluarkan ada yang berbisik. Enak aja. Cari duit tuh zaman gini susah. Orangnya kan jag-jag, masa dikasih? Cari pembenaran untuk tidak berbuat. Yang berbisik tuh namanya setan. Ketemu sekarang setan? Ketemu sekarang? Ya itu yang berbisik. Pakai jilbab, pakai kacamata juga. Lah itu. Pakai bedak lagi, pakai lipstick juga, pakai peci juga, pakai batik malah tuh. Ketemu kan sekarang? Nah itu. Cuman kita belajar setan tuh seakan-akan suatu entitas di luar diri kita. Padahal setan itu diri kita. Jadi definisi setan menurut leluhur kita nyata. Nyata. Ya. Bukan ilusi, nyata. Jadi yang pertama, diketahui dan disukai orang banyak. Itu populer. Yang kedua, disukai dan dikagumi orang banyak. Populer tuh namanya. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan. Tuhannya saya cetak gede. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan belum tentu Allah. Saya kalau ngetik itu jangan bilang saya salah ketik, hati-hati. Ini lihat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Tahu Tuhan? Tuhan itu apa saja yang kamu pertuhankan, itu Tuhan. Uang bisa menjadi Tuhan. Pasangan hidup bisa menjadi Tuhan. Jabatan bisa menjadi Tuhan. Terserah kamu dipertuhankan apa tidak. Allah juga bisa menjadi Tuhan kalau dipertuhankan. Tapi kan kebanyakan yang dipertuhankan yang selainnya Allah. Betul nggak? Nah makanya sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Karena orang banyak itu kan menuhankannya apa saja yang mau dipertuhankan. Ada nggak orang menuhankan duit? Ya udah, itu populer. Paham? Kan sekarang ini kalau melihat orang, wah bahagia ya, rumahnya mentereng, mobilnya keren, betul nggak? Kasurnya king coil, betul? Tasnya LV,
Hermes, macam-macam. Minyak wanginya juga dari Eropa. Kan kita sebut orang itu bahagia, betul? Itu populer. Padahal begitu kita selidik ke dalamnya belum tentu. Baru senang. Kalau senang itu mendapat. Kalau bahagia belum tentu. Senang dan bahagia itu beda. Kalau senang itu mendapat, kalau bahagia itu justru melepas. Justru orang bahagia itu bukan mendapat, melepaskan sesuatu. Itu bahagia. Ada orang lain butuh bantuan, kemudian kita tolong. Nah, dia bahagia, kita yang menolong bahagia. Itu namanya bahagia itu begitu, melepas, bukan mendapat. Makanya saya tanya kemarin peserta piknik ya, rekreasi di Jogja. Tadi kamu sudah makan? Sudah. Gimana makannya? Enak apa nikmat? Nah, ini aja udah mulai pusing ya. Makan itu enak. Naik mobil yang nyaman enak. Naik pesawat enak. Pakai baju yang mahal enak. Awas, bukan nikmat. Karena nikmat itu hanya diberikan pada 4 golongan. 1 para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Nikmat gak ada kaitannya dengan baju bagus. Nikmat gak kaitannya dengan makan enak, gak ada. Dengan makanan yang mewah, gak ada. Makanya di Quran tidak ada orang yang dapat nikmat orang kaya. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Di luar itu tidak dapat nikmat. Makanya kita suka GR juga. Kenapa? Bikin rumah baru, syukuran. Judulnya tasyakur binikmat. Ayat yang dibacanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Eta we bisana. Di Quran itu tidak ada cerita enak. Di Quran cuma ada cerita nikmat. Dan nikmat terbesar cuma satu. Saat kita sudah kenal siapa jati diri kita, siapa Tuhan kita. Menyatu dengan Tuhan baru namanya nikmat. Yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Konglomerat gak masuk. Yang rumah mewah gak ada di 4 golongan itu. Gak ada. Yang punya rumah baru gak ada. Makanya nanti kalau kalian syukuran rumah baru undang saya, biar bisa bedakan mana senang, mana bahagia, mana enak, mana nikmat. Itu aja masih pusing di kepala kita. Betul? Wah, kita ini sudah dapat nikmat yang banyak dari Allah. Apa saja? Baju baru, ya, mobil baru. Itu bukan dapat nikmat, dapat enak. Udah, biar pusing. Kan ngaji dengan saya supaya pusing. Ya, kalau udah pusing berarti nanti akan mencari supaya nggak pusing. Jadi sekarang saya tidak tuntaskan penjelasannya supaya pusing aja. Jadi beda ya, enak beda dengan nikmat, senang beda dengan bahagia. Yang kalian cari apa? Senang atau bahagia? Bahagia kan? Makanya salah alamat. Yang kamu cari bahagia, yang diudag-udag senang. Akibatnya salah alamat. Jadi gak dapat tuh bahagia karena kita tidak bisa membedakan bahagia dan senang. Lalu yang berikutnya, mudah dipahami orang banyak, itu namanya populer. Nah makanya ngaji dengan saya, maaf kalau sedikit naik, tidak terlalu populer. Perlu pemikiran yang tajam karena di sini kita akan naik kelas supaya tidak terlalu populer. Siap? Oke, kalau sudah siap, baik. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata populer adalah dikenal atau disukai orang banyak. Arti lainnya adalah disukai dan dikagumi orang banyak. Ya, kalau mau populer, ya udah gampang. Bikin saja di TikTok asal viral. Ya kan? Iya. Jadi kalau orang nyuci piring itu sambil berdiri, coba nyuci piring sambil nungging di tempat cuci piring, video kan populer. Ngerti maksud saya? Oke. Tapi saya tidak bicara itu. Lihat sekarang, bagaimana caranya supaya kita mengerti bahwa sebetulnya
populer belum tentu benar. Yuk kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat tentang berlindung ke dalam gua. Ya, berlindung kemana? Ke dalam gua. Coba kalau orang Jakarta bilang gua gimana? Gua, gue. Jadi berlindung ke dalam gua berarti berlindung ke dalam gue, ke dalam aku itu. Makanya kata gua dalam Quran itu keren. Bukan gua seperti gua Gati Jajar, gua Pawon, bukan gua itu mah poek. Bararau. Tapi berlindung ke dalam gua artinya meniti ke dalam diri. Yuk kita baca ayatnya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Jadi para pemuda nih cari tempat berlindungnya kemana? Ke dalam gua. Kok pemuda? Di Quran itu hati-hati. Kalau ada kata laki-laki, itu pasti urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata wanita, pasti urusan jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata langit, itu pasti rohani. Kalau di Quran kata-kata bumi itu pasti jasmani. Silahkan. Saya sudah ribuan kali baca Quran dan saya klasifikasi. Ternyata begitu. Hebat itu Quran itu. Makanya pemuda, laki-laki atau perempuan? Laki. Berarti para pemuda ini bukan orang sembarangan sebetulnya. Siapa saja manusia yang mau meningkatkan kualitas ruhaninya, maka syarat pertama harus berlindung ke dalam gua. Oke, sampai sini ngerti? Nih gua. Jadi tidak ada tempat berlindung di luar diri kecuali di dalam diri. Gua. Contoh. Sakit hati buatan siapa sih? Kan sakit hati bukan buatan orang, buatan kita. Karena kita ingin orang seperti yang kita mau. Ketika orang melakukan tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Jadi sakit hati itu jelas buatan kita. Balikan ke dalam diri, berlindung ke dalam gua. Gimana caranya? Mulai sekarang saya akan terima orang lain apa adanya. Saya tidak mau mendikte lagi orang lain sebagaimana pikiran saya. Karena kalau orang lain tidak seperti yang saya mau, saya jadi sakit hati. Jadi sakit hati bukan nasihatin orang. Kamu jangan begitu ya, nggak usah, itu bukan urusan kita. Orang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya dia. Tetapi kita nasihati diri kita, mulai sekarang saya tidak mau lagi menginginkan orang lain seperti yang saya mau. Saya bebaskan pikiran saya dari keinginan pada orang. Apapun yang orang lakukan pada saya akan terima. Bebaskan keinginan, bakal sakit hati nggak? Tidak, itu namanya berlindung ke dalam gue. Semua kalau dikembalikan ke gua, selesai. Semua menjadi ribut karena semua digunakan untuk menyerang orang. Karena kita ingin orang lain seperti yang kita mau. Contohlah, cekcok urusan rumah tangga, kan sederhana. Karena masing-masing pasangan ingin pasangannya seperti yang dia mau. Itu aja sebetulnya. Betul nggak? Silakan buktikan sendiri kan. Kalau urusan gini kan kalian udah pakarnya. Buktikan sendiri. Saya cuma ngasih rambu-rambu aja. Cekcok dalam urusan rumah tangga karena kita menginginkan pasangan kita seperti yang kita mau. Coba. Makanya diam itu emas. Makanya laki-laki dimintai emas pada diam. Ya kan? Karena diam itu emas.